Wah, semakin gak sabar nih. Apakah murid kelas E berhasil terselamatkan dari tangan Shinigami? Terus pasti kalian penasaran juga sama alasan Irina berbalik melawan kelas E. Gak usah lama-lama, pasti kalian udah gak sabar kan? Oke deh, ini dia Ansatsu Kyoshitsu Season 2. Malam penyelamatan murid kelas E dimulai. Karasuma dan Koro Sensei bersiap masuk ke dalam sana. Sama seperti sebelumnya, mereka masuk ke ruangan kosong yang akan membawa mereka ke bawah tanah. Setelah lantai turun, di sanalah Karasuma dan Koro Sensei akhirnya bertemu dengan Irina dan Shinigami. Tapi di sini Irina berpura-pura sebagai korban juga. Saat Karasuma berniat menyelamatkan Irina, di saat itulah Irina melancarkan aksinya menyerang Koro Sensei. Semua murid pun bertemu dengan Koro Sensei dan mereka sedikit khawatir. Mengetahui sosok Koro Sensei saja bisa ditaklukkan oleh Irina dan Shinigami. Di dalam sana, Koro Sensei tidak bisa berbuat apapun karena ternyata jeruji penjara ini dilapisi anti-sensei juga. Lalu tidak lama, muncul Irina, Shinigami, dan Karasuma. Shinigami menjelaskan rencananya. Dia akan membuka penahan air di seberang sana. Air akan memenuhi ruangan ini hanya sekejap. 200 ton air akan dilepaskan. Air yang mengalir kencang itu akan menekan tubuh Koro Sensei mengenai jeruji. Karasuma pun menyadari bahwa aksi pembunuhan Koro Sensei yang dilakukan Shinigami ini otomatis mengancam nyawa para muridnya. Shinigami sudah mempertimbangkan hal itu juga. Dia akan memberi pilihan kepada Karasuma antara menyelamatkan murid atau menyelamatkan dunia. Karasuma pun teringat tentang kebijakan pemerintah melegalkan membunuh Koro Sensei walaupun mengancam hidup murid kelas E. Tapi Karasuma memilih pilihan lain. Menurutnya, keselamatan dunia tidak sebanding dengan keselamatan murid-muridnya. Shinigami pun berlari karena dia tidak ingin menghabiskan waktu menyerang Karasuma. Dia akan segera membuka pintu air. Sedangkan Irina akan menyusul dan menyerang Karasuma diam-diam dari belakang. Sepanjang pelarian, Karasuma mendapat jebakan ledakan. Tapi hal itu tidak menghentikan Karasuma untuk terus mengejar Shinigami. Karasuma terhenti di sebuah ruangan dan di sana Shinigami mengajak Karasuma sedikit berbincang. Tapi tidak lama, tembakan hampir mengenai kepala Karasuma. Karasuma meminta Irina untuk menghentikan tindakannya, karena bisa jadi Irina yang malah akan terbunuh. Irina pun tersenyum mengatakan bahwa dia tidak akan sejalan lagi dengan Karasuma. Shinigami lah yang bisa memahami dirinya, karena mereka berdua sama-sama lahir dari lingkungan yang keras dan dikelilingi akan ketidakpastian nyawa mereka. Di seberang sana Shinigami mengiyakan pernyataan Irina dan tidak lama dia pun meledakkan atap di mana Irina dan Karasuma berdiri. Shinigami akan mengorbankan nyawa Irina juga untuk memenangkan tindakannya kali ini. Melihat Shinigami berlari, Karasuma berniat mengejarnya. Tapi semuanya terhenti ketika Hinano meminta Karasuma mementingkan keselamatan Irina terlebih dahulu dan memaafkan tindakannya. Irina tumbuh di lingkungan yang keras, sehingga dia sangat labil. Mendengar hal itu, dengan terpaksa Karasuma pun menyelamatkan Irina. Sedangkan di ruang kendali pintu air, Shinigami sudah bersiap membuka pintunya. Tapi saat mengecek melalui CCTV, para murid kelas E termasuk Koro Sensei sudah tidak ada di dalam sel. Sebenarnya, para murid kelas E tidak kabur, tapi mereka berkamuflase dengan dinding sel. Untungnya, Sugaya membawa spray yang memiliki warna seperti dinding. Kalung peledak yang melingkar pun bisa dilepas begitu saja, selama tidak menerima perintah. Hal itu diketahui karena Itona tahu jenis-jenis peledak otomatis, sehingga mereka tidak usah ragu untuk melepaskannya. Koro Sensei pun sama, dia berkamuflase, walaupun dia harus menanggung malu karena harus melepaskan semua bajunya. Lalu di sini Shinigami bersiap mengecek sel, tapi di bekas reruntuhan ledakan Shinigami kembali melihat Irina yang ternyata masih selamat. Tidak lama muncul Karasuma yang menyerang Shinigami dari belakang. Setelah menarik Shinigami dari ketinggian, Karasuma malah melihat wajah Shinigami yang sebenarnya. Wajahnya sangat mengerikan. Shinigami pun mengatakan bahwa dia kini akan membunuh Karasuma dan membawa wajahnya.
Di tengah pertarungan, Shinigami mengatakan bahwa dia sebenarnya hidup di keluarga berkecukupan. Dia mengandalkan kelemahan Irina dan berpura-pura hidup di lingkungan yang keras. Keinginan dia menjadi pembunuh tumbuh ketika melihat ayahnya dibunuh oleh seseorang. Dari sanalah dia merasakan adanya keindahan dalam membunuh, seperti bunga. Untungnya Koro Sensei dari jauh melindungi Karasuma. Dengan tentakelnya dia mengeluarkan jus tomat seakan-akan darah Karasuma yang keluar. Karasuma menyerang Shinigami di titik terlemah laki-laki. Ternyata seorang Shinigami punya titik lemah yang sama ya. Setelah berhasil melawan Shinigami, Irina diam-diam menjauh. Tentu saja para murid menahan Irina. Awalnya Irina mengira dia akan dihukum oleh mereka, tapi nyatanya para murid meminta Irina membalas kesalahannya dengan kembali ke sekolah dan mengajar seperti biasa. Saat Irina tersentuh dengan kebaikan hati murid-muridnya, Karasuma memberikan setangkai bunga. Ini adalah hadiah ulang tahun yang murni didapatkan Karasuma dari bunga yang terlempar oleh Shinigami. Tentu saja Irina jadi tersipu malu. Akhirnya mendapat hadiah ketulusan dari Karasuma. Sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, Koro Sensei meminta kepada Karasuma untuk memberikan perlindungan penuh kepada murid kelas E. Koro Sensei ingin misi pembunuhannya tetap aman untuk murid-muridnya. Sehingga keesokan harinya Karasuma meminta kepada atasannya untuk memberikan perlindungan penuh untuk murid kelas E. Dan permintaan itu pun disetujui. Setelah membahas keselamatan kelas E, atasan Karasuma memberitahu bahwa akan ada pembunuh bayaran baru yang membantu proses pembunuhan Koro Sensei. Keesokan harinya, para murid kelas E menghadapi sesi pengembangan diri, di mana para murid harus menuliskan rencana karir mereka ke depannya. Beberapa dari mereka ada yang memutuskan jadi birokrat, politisi, bahkan diploma. Tapi Nagisa masih bingung tentang tujuan hidupnya. Tidak lama muncul Irina dengan penampilan berbeda. Mulai sekarang dia akan mencoba berpakaian sewajarnya seperti seorang guru. Saat Irina sedang berbincang dengan murid lainnya, Kayano menyadari label baju Irina masih menempel. Nagisa pun memutuskan untuk melepaskan label itu. Hebatnya, Nagisa melepaskan label tanpa disadari Irina sama sekali. Kini, giliran Nagisa yang akan konsultasi dengan Koro Sensei. Di sana Nagisa memutuskan untuk menjadi pembunuh saja. Dia merasa tidak memiliki bakat di bidang lain, hanya taktik membunuh yang dia miliki. Mendengar itu Koro Sensei tidak melarang, tapi Koro Sensei ingin Nagisa memikirkan ulang tentang kemampuannya selama ini akan digunakan apa dan untuk siapa. Kemampuan hebat Nagisa ini tidak selalu berkaitan dengan pembunuhan. Singkat cerita, Nagisa pun pulang ke rumah. Di dalam rumah, ibu Nagisa menyapa sambil menyodorkan nilai rapot Nagisa yang masuk ranking 54. Ibu Nagisa ini sangat ambisius. Dia ingin Nagisa masuk ke sekolah utama lagi, sehingga dia akan memberikan sejumlah uang agar pihak sekolah memasukkan Nagisa ke kelas reguler. Nagisa tentu saja menolaknya dan meminta agar membiarkannya di kelas E. Tapi penolakan Nagisa ini ternyata memicu amarah dalam diri ibunya. Ibu Nagisa sangat ingin Nagisa masuk ke universitas dan bekerja di perusahaan impiannya. Karena dulu, ibunya gagal, sehingga dia ingin Nagisa lah yang mencapai impiannya. Selain itu, ibu Nagisa ingin mempunyai anak perempuan. Itulah kenapa Nagisa memiliki rambut yang panjang. Ibu Nagisa akan datang ke sekolah besok, mendatangi wali kelas E, meminta agar mengizinkan Nagisa pindah dari kelas E. Karena wujud Koro Sensei masih dirahasiakan, Nagisa pun memberitahu tentang rencana ibunya akan datang ke sekolah. Selain itu, Nagisa meminta Koro Sensei mempertahankannya untuk tetap di kelas E. Di keesokan harinya, ibu Nagisa datang. Koro Sensei menyamar menjadi Karasuma, walaupun wujudnya jauh sekali dengan Karasuma. Ibu Nagisa langsung mengutarakan keinginannya memindahkan Nagisa. Di sana Koro Sensei menyampaikan bahwa ibu Nagisa seharusnya mendengarkan pendapat Nagisa terlebih dahulu. Apakah Nagisa mau atau tidak? Mendengar hal itu, ibu Nagisa sangat kesal. Setelah ibu Nagisa pergi, Koro Sensei meminta Nagisa mengutarakan keinginannya. Jadilah pemeran utama di hidupnya sendiri. Masa depan Nagisa ada di tangan Nagisa, tidak sepenuhnya ada di tangan ibunya.
Sepulang sekolah, Nagisa pun makan malam seperti biasa dengan ibunya. Tapi aneh, Nagisa merasakan pusing yang luar biasa. Ternyata ibu Nagisa akan membawa Nagisa ke tempat lain. Kemana itu? Ternyata ke sekolah. Di sana ibu Nagisa meminta Nagisa membakar kelasnya, karena menurutnya jika Nagisa membakar dengan tangannya sendiri, Nagisa akan dihantui rasa bersalah, sampai-sampai Nagisa tidak sanggup untuk datang ke kelas ini. Nagisa tentu saja menolaknya. Saat ibu Nagisa mencoba memaksa Nagisa, sebuah tali tajam memotong kayu yang sedang digenggam ibu Nagisa. Ternyata dia adalah pembunuh bayaran yang dimaksud atasan Karasuma. Dia akan membunuh Koro Sensei. Kebetulan, di hari Rabu, Koro Sensei akan menonton drama romantis melalui layar Ritsu. Tapi ada ibu Nagisa dan Nagisa yang menghalangi misinya, maka pembunuh ini akan menghabisi ibu Nagisa saja. Karena jika membunuh Nagisa, berarti hadiahnya akan hangus. Mendengar ancaman itu tentu saja Nagisa tidak terima jika ibunya tersakiti. Dia pun melangkah mendekati si pembunuh sambil mengutarakan semua keinginannya kepada ibunya. Setelah berhasil melenyapkan si pembunuh bayaran, Koro Sensei datang, mengatakan bahwa Nagisa memang belum dewasa. Tapi Nagisa punya hak untuk menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Ibu Nagisa harus memberikan kelonggaran untuk pilihan hidup Nagisa. Mendengar kalimat itu, ibu Nagisa pingsan karena dia terlalu lelah dengan tekanan emosinya sendiri. Di perjalanan pulang, Koro Sensei menanyakan kembali tentang rencana karir Nagisa. Nagisa pun menjawab bahwa dia akan menggunakan kemampuannya ini bukan untuk membunuh, tapi melindungi orang di sekitarnya. Keesokan paginya, Nagisa menyiapkan sarapan untuk ibunya sebelum pergi kerja. Nagisa pun kembali mengatakan bahwa dia akan tetap di kelas E dan meningkatkan nilai-nilainya. Kali ini, ibu Nagisa tidak marah, lebih memilih untuk pasrah dengan masa depan Nagisa. Nagisa bebas melakukan apapun, tapi dia tidak akan bertanggung jawab. Lalu di scene ini terlihat sekolah Kunugigaoka yang akan mengadakan festival musim gugur. Festival ini mengizinkan semua kelas berbisnis, menjual apapun, dan siapa yang menang tentu saja mendapat keuntungan untuk karir mereka ke depannya. Kelas A mendapatkan sponsor dari perusahaan besar. Semua itu berkat kekuatan Asano yang lihai memberikan proposal. Sedangkan kelas E masih bingung akan berbisnis apa. Koro Sensei pun mengingatkan mereka bahwa kekurangan mereka bisa menjadi sebuah emas. Kelas E memiliki gunung yang menyimpan bahan makanan yang sangat berharga. Mereka bisa memanfaatkan persediaan yang ada. Sehingga mereka pun membuka kafe dengan menu sederhana yang didapatkan dari atas gunung. Berbeda dengan kelas A. Kelas A sendiri membuka sebuah klub menampilkan performance dari idol dan komedian terkenal. Harga yang mereka terapkan sebesar 500 yen. Sudah termasuk makanan. Dengan begitu, perut para pengunjung akan kenyang sehingga tidak ada waktu untuk mendatangi kelas E. Kembali ke kelas E, mereka menerima tamu dari anak SMA yang mengganggu mereka sebelumnya. Awalnya mereka mengancam akan mengumumkan bahwa makanan buatan kelas E tidak enak. Tapi saat mencicipi menu andalan, ternyata makanan di sini sangatlah enak. Ditambah rayuan Irina, membuat mereka ingin membeli lagi dan lagi. Selain anak berandalan, kelas E didatangi orang terdekat yang sudah dibantu sampai musuh yang kini menjadi kawan. Dari banyaknya pengunjung yang datang, Yuji, si anak kaya raya yang menyukai Nagisa juga datang loh. Untungnya Ryo segera mengganti celana Nagisa dengan rok, sehingga Nagisa bisa menemui Yuji di luar. Nagisa melayani Yuji di semak-semak karena dia tidak ingin orang yang kenal dengannya melihat penampilan ini yang sangat memalukan. Mereka berdua berbincang dan muncul Lofro. Ternyata Lofro masih hidup. Melihat sosok Lofro tadi, Yuji jadi kebingungan dengan banyak pengunjung yang tidak normal. Mereka tampak menyeramkan. Nagisa menutupi semua identitas mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah artis. Tapi tetap saja, kalimat itu tidak bisa membohongi Yuji karena Yuji tahu orang yang berbohong atau tidak. Selain itu, dia ini adalah anak artis. Jadi dia kenal artis-artis yang ada di kota ini. Akhirnya Nagisa menyerah. Dia bahkan mengungkap identitas aslinya bahwa dia bukan perempuan, melainkan laki-laki. Yuji tampak terkejut dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Nagisa. Keesokan harinya kelas E bersiap menyambut festival hari kedua. Mereka tidak berharap lebih karena kelas A sudah mendapat hasil yang jauh dari pendapatan mereka. Tapi tidak lama datang kru TV yang lari ke atas. Ternyata di atas sana sudah ada pelanggan mengantri sangat panjang. Semua ini berkat tulisan Yuji di blog miliknya. Dia adalah pengulas makanan dan memiliki pengikut yang sangat banyak.
Yuji tidak marah atas kebohongan Nagisa. Dia malah tersadar akan sesuatu hal, yaitu berubahlah jadi pribadi yang selalu memanfaatkan kekurangan menjadi kekuatan, seperti kelas E. Ketenaran yang mereka dapatkan membuat pelanggan terus berdatangan sampai persediaan hampir habis. Okajima merasa bisa saja mereka mendapat bahan baru asal mereka masuk lebih lagi ke dalam hutan. Tapi Koro Sensei menghentikannya, jangan merusak ekosistem hutan, karena jika mereka terus mengeksploitasi hutan akan ada ketidakseimbangan di sana. Tidak apa-apa, kali ini mereka tidak menang melawan kelas E. Ekosistem hutan lebih penting, sehingga mereka pun menutup kafe. Saat sedang membereskan perabotan, datang pelanggan terakhir yang ternyata dia adalah Ibu Nagisa. Nagisa melayani ibunya secara langsung. Di sanalah Ibu Nagisa akhirnya luluh dan merasa kelas E ternyata hebat juga. Ibu Nagisa meminta Nagisa untuk tinggal dengan dirinya sampai dia dewasa, dan Nagisa bebas menentukan masa depannya. Di hari itulah hubungan Ibu Nagisa dan Nagisa benar-benar baik. Sedangkan di sekolah utama, para murid reguler memuji kemenangan kelas A, tapi mereka yakin jika harinya diperpanjang, sepertinya kelas E yang akan juara. Salah satu murid bahkan memuji kelas E. Menurutnya, kelas E ternyata memiliki banyak kemampuan. Kelas E tidak seseram yang dibayangkan. Kalimat itu ternyata sempat terdengar oleh Gakuho, sehingga Gakuho pun meminta Asano dan teman-temannya mendatangi ruangannya. Di dalam sana, Asano menyebutkan celah kesalahan dari kelas A. Memang kelas A menang dari kelas E, tapi nilai mereka hanya selisih sedikit. Asano seharusnya mengandalkan kemampuannya, seperti membuat cuitan di media sosial tentang makanan mereka yang tidak enak, atau bahkan menaruh racun ke dalam makanan. Mendengar hal itu, Asano tidak setuju. Menurutnya, ajaran Gakuho terlampau jauh. Asano lebih mengambil prinsip bermain dengan adil. Dari kesalahan yang terjadi, membuatnya menjadi semakin meningkatkan kemampuannya. Gakuho pun tersenyum dan meminta Asano keluar sebentar. Dia ingin berbicara dengan teman-temannya hanya 3 menit saja. Setelah menunggu 3 menit, Asano dipanggil kembali ke dalam ruangan, tapi betapa terkejutnya, dia melihat teman-temannya berubah. Mereka tiba-tiba haus akan mengalahkan kelas E. Keesokan harinya, di kelas E, Koro Sensei meminta murid-muridnya bersiap menghadapi ujian akhir semester. Dia bahkan yakin kelas E akan masuk dalam 50 besar. Tapi Mimura memberitahu bahwa mereka sepertinya sekarang tidak bisa mengalahkan kelas A. Karena ternyata wali kelas dari kelas A sudah diganti oleh Gakuho. Dengan trik mengajar yang luar biasa, pasti murid kelas A akan mampu mengerjakan soal apapun. Dan benar saja, di ruangan kelas A, Gakuho mengajar dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa murid yang kelelahan dan tertinggal. Mengetahui muridnya ada yang tertinggal, Gakuho mengajak mereka berbicara di luar selama 3 menit. Dan ya, hal yang sama terjadi kepada mereka juga. Haus mengalahkan kelas E. Setelah merubah cara berpikir murid-muridnya, Gakuho meminta Asano pulang saja dan belajar di rumah. Dia ingin fokus mengajar murid lainnya, yang menurutnya memiliki pemikiran sejalan seperti dirinya. Asano tidak langsung meninggalkan sekolah. Dia menemui kelas E. Dengan berat hati kali ini Asano mau tidak mau meminta bantuan kelas E untuk mengalahkan kelas A. Dia tidak ingin cara mengajar ayahnya dibenarkan di kemudian hari. Asano ingin menghancurkan prinsip mengajar ayahnya dengan kekalahan yang dialami kelas A. Karena jika kelas A menang, murid lainnya akan mewajarkan sikap mengejek dan menindas satu sama lain, bahkan menghalalkan segala cara. Nagisa melihat memang ada ketulusan dari permintaan Asano ini. Dia peduli dengan cara mengajar yang baik harusnya seperti apa. Sugino pun mengatakan bahwa mereka memang akan bekerja keras menghadapi ujian kali ini. Bahkan, Karma pun setuju. Dia tidak hanya akan masuk dalam 50 besar. Karma ingin merebut posisi 1 yang biasa didapatkan Asano. Karma meminta Asano bertarunglah seperti biasanya. Hari ujian pun dimulai. Kelas E memang mendapatkan kesulitan dari berbagai macam soal. Ujian kali ini benar-benar menentukan cara mengajar manakah yang paling baik. Satu persatu soal dilawan dengan sangat berat, hanya keberuntungan yang bisa membawa mereka menuju kemenangan. Sedangkan kelas A terlihat fokus seakan-akan mereka lapar akan soal. Tidak ada tandingannya.
Tidak lama muncul soal ujian matematika. Soal ini awalnya bisa ditaklukkan oleh Terasaka, tapi ternyata ini bukan soal sebenarnya. Karena tidak lama, muncul soal matematika dengan tingkat kesulitan yang luar biasa, setara dengan kesulitan tingkat universitas. Saat semuanya bingung menyelesaikan soal ini, muncul Karma dengan mudah dia menghancurkan monster soal matematika dengan caranya. Murid lain jadi termotivasi dan mereka ikut menyerang. Ternyata selama belajar, para murid tidak menerima ilmu dari Koro Sensei saja, tapi mereka saling mengajarkan cara satu sama lain. Mereka memberitahu trik-trik mengerjakan soal yang mereka kuasai sebelumnya. 僕にカルマ君にはこうがてきめん。どうやって仕留めようかな。 Wah, siapa nih yang memenangkan di ujian akhir semester? Kelas A atau kelas E? Kita nantikan saja di part selanjutnya. Jamatane, arigato gozaimasu.